Putra kedua mendiang Ayatullah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru. Keputusan ini mendapatkan sambutan luar biasa dari bangsa Iran dan seluruh institusi negara untuk memperkuat persatuan. Majelis Khubregan, Hazrat Ayatullah Al-Uzma Sayyid Mojtaba Khamenei, Rahbar Aziz ma, Wali Faqih ma. Para pendukung turun ke jalan-jalan di Teheran pada Senin pagi untuk merayakan pengangkatan Mojtaba. Mojtaba belum terlihat atau terdengar kabarnya di depan umum sejak perang dimulai. Mojtaba, sosok yang tertutup, pria berusia 56 tahun ini sekarang berada di jantung teokrasi Iran dan akan memiliki wewenang terakhir atas semua urusan negara. Ia akan menjabat sebagai panglima tertinggi militer dan garda revolusi paramiliter yang berpengaruh. Mojtaba Khamenei lahir 8 September 1969 di kota Mashhad, Iran. Ia anak kedua Ayatullah Ali Khamenei dari 6 bersaudara. Pada usia 17 tahun, ia bergabung ke Korps Garda Revolusi Islam Iran di Batalion Habib tahun 1987. Mojtaba bertugas selama periode akhir Perang Iran-Irak. Ia kemudian menempuh pendidikan agama di Qom dan mencapai tingkatan ulama Ayatullah pada tahun 2022. Mojtaba Khamenei telah lama dianggap sebagai kandidat kuat bahkan sebelum serangan Israel menewaskan ayahnya Ayatullah Ali Khamenei. Mojtaba selamat dari serangan itu, tetapi ia kehilangan ayah, ibu, istri, anak, hingga saudara perempuannya sekaligus. Dipilihnya Mojtaba mengisyaratkan para ulama senior, Korps Garda Revolusi Iran, dan politisi berpengaruh bersatu pada saat-saat kritis melawan AS dan Israel. Kita bahas sosok Mojtaba dan bagaimana strateginya memimpin Iran bersama Zulfan Lindan, WNI di Azerbaijan. Selamat petang waktu Indonesia, Pak Zulfan. Selamat sore. Oke, Pak Zulfan, mungkin bisa digambarkan juga kepada kami ketika dipilih Mojtaba ini menggantikan sang ayah, bagaimana sebenarnya warga Iran merespons kepemimpinan Mojtaba? Ya, jadi begitu meninggalnya Ali Khamenei, nama Mojtaba itu langsung muncul ke permukaan yang dielu-elukan oleh rakyat, ya, dalam demonstrasi mereka. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya ada cucu Imam Khomeini ya, Ali Khomeini dan Hasan Khomeini. Tetapi justru rakyat itu lebih memilih, lebih mendukung Ali Khamenei untuk menjabat sebagai Walayatul Faqih. Gelar itu kan namanya Walayatul Faqih, pemimpin tertinggi ya di Iran. Nah, itu memang seperti ayahnya dulu, bukan penguasa ilmu pengetahuan tertinggi dari keilmuan, dia banyak yang lebih pintar dari dia. Tetapi di sini yang dibutuhkan itu adalah leadership. Kemudian pengalaman perang dan penguasaan masalah-masalah politik dan ekonomi global. Artinya Mojtaba ini adalah sosok yang diyakini akan bisa menjadi solusi menguatkan posisi Iran dalam konflik? Ya, dan pertama kan kedua, orang kan merindukan tetap ada Ali Khamenei. Dengan Mojtaba ini Mojtaba dipercaya, maka otomatis bahwa mereka mendapatkan kembali semangat itu dari Mojtaba. Semangat Ali Khamenei itu muncul lagi dengan kehadiran Mojtaba Khomeini sebagai Walayatul Faqih, pemimpin tertinggi di Iran. Jadi optimisme mereka itu sangat tinggi sekarang ini dan mempersatukan semua aliansi politik yang ada di Iran. Mereka semua bersatu. Kita lihat yang turun ke jalan ya. Yang tadinya demo tidak pakai jilbab, yang pakaian minim segala macam, bersatu semua sekarang ini mendukung pemerintah.
Nah, Pak Zulfan, berarti kalau Jadi- misalnya semuanya dalam kondisi bersatu, seberapa berpengaruh dalam konflik melawan Amerika dan Israel? Apakah artinya siap untuk nafas yang panjang atau justru diyakini dia akan bisa menyelesaikan dalam singkat? Oh, nggak bisa, karena kan begini, ulama senior itu ada 3 yang seperti Jawadi Amuli ya, itu ulama senior sekali, sudah 80 tahun. Jawadi Amuli, kemudian Karim Shirazi, itu semua sudah mengeluarkan fatwa perang habis-habisan. Dan itu pasti didengar oleh Mujtaba, perang habis-habisan melawan, kita tidak akan berhenti. Sampai kapanpun, sampai habis-habisan titik napas yang terakhir untuk melawan Amerika dan Israel. Ya. Tapi Itu semangat mereka sekarang. bagaimana kalau warga Iran melihatnya Mujtaba ini akan mewariskan gaya kepemimpinan yang sama atau justru punya gaya sendiri yang berbeda? Saya kira sama. Dia punya gaya kepemimpinan yang sama dengan ayahnya, karena dia ini adalah juga pasdaran. Ya, ketika perang Irak lawan Iran dulu dia sebagai pasdaran. Bapaknya sendiri sebagai wamenhan waktu itu. Jadi saya kira semangat bertempur ini sama dengan ayahnya. Gitu. Dan berarti juga Dan- ketika Amerika Serikat mengancam bilang kalau tidak disetujui oleh AS, siapapun yang memimpin tidak akan lama, itu tidak berpengaruh. Warga Iran juga tidak terpengaruh dengan ultimatum itu. Ini kan AS ini kan provokasi aja. Mana mungkin mereka bisa masuk. Saya kasih tahu bahwa AS itu kepingin yang menjabat ini adalah Hasan Rohani. Kita ingat kan? Rohani bekas presiden dulu. Setelah Ahmadinejad kan ada Rohani. Nah, itu yang diinginkan oleh oleh AS untuk menjabat. Ada beberapa orang juga yang berkomplot untuk memimpin ini, itu maunya AS karena mereka adalah bisa diajak kompromi. Oleh karena itu diputuskanlah paksi ini. Jadi paksi revolusioner menang, fraksi non revolusioner itu kalah Oke. dalam pertarungan ini. Pak Zulfan, kalau misalnya di dalam negeri solid akan mendukung Mujtaba, tapi kalau warga negara Iran yang ada di luar negeri, apakah mereka juga satu suara sebenarnya? Kalau yang mereka itu kan begini ya, kalau mereka yang tidak pengaruh dengan pola pemikiran liberal, ya mereka pasti bertentangan. Tapi kalau mereka yang berpikir nasionalis dan berpikir masih prinsipil ideologis, mereka pasti mendukung dimanapun mereka berada. Dan satu lagi pemimpin-pemimpin Iran ini tidak bergantung kepada penilaian siapapun. Karena kepemimpinan ini spiritual. Jadi mereka dengan hoax, dengan berita macam-macam, mereka cuek aja. Bukan itu yang paling penting. Yang penting bagaimana kita dan Tuhan itu tetap bersama-sama meminta pertolongan Tuhan dalam perjuangan ini. Jadi optimis sekali. Apalagi kita ketahui kan dalam ajaran Syiah itu kan ada yang namanya Al-Mahdi ya. Kalau di Kristen dikenal Mesias. Jadi mereka dengan harapan kehadiran Imam Mahdi itu, maka mereka semangat sekali. Oke. Pak Zulfan, yang juga jadi fokus kita adalah evakuasi WNI yang saat ini sedang dilakukan. Informasinya kan akan dievakuasi melalui Azerbaijan juga. Anda sudah dapat informasi soal itu belum? Seperti apa sih mekanismenya? Sudah. Kita kan berangkat dikumpulkan oleh Keduta Besar KBRI Teheran ya. Oleh Duta Besar kita itu Pak Roy. Lalu berangkat 14 jam perjalanan dari Teheran ke Baku. Disambut oleh Duta Besar di Baku, yaitu Pak Berlian. Ya, Pak Berlian Duta Besar kita menyambut kita, mengurus kita dari awal sampai akhir di Baku, ya, mengurus visa segala macam, tiket pesawat pulang. Dan malam ini gelombang pertama dari Baku akan pulang ke Jakarta, termasuk saya. Kapan tibanya Pak Zulfan? Tanggal hari Selasa pukul 18. Lewat Bandara Soekarno-Hatta ya? Ya. Oke. Baik, Pak Zulfan Lindan, warga negara Indonesia di Azerbaijan, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu sampai jumpa di Indonesia, Pak Zulfan.